Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Raina Rahab, NPM 21082600025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan cemas menyeluruh ataupun generalized anxiety disorder. Dari pengertian dari gangguan cemas menyeluruh itu merupakan suatu gangguan yang mana ditandai jika pasien itu kekhawatiran yang berlebih ataupun gelisah yang berlebih yang tidak irasional, tidak realistis dia di dalam kehidupan ataupun peristiwa dia sehari-hari. Gangguan cemas ini dia itu berlangsung setiap hari, kemudian dia berbulan-bulan, yang mana sekurang-kurangnya itu terjadi selama 6 bulan. Gangguan cemas ini dia tuh yang mana cemasnya itu sulit dikendalikan dan dia tuh berhubungan dengan gejala-gejala somatik seperti kayak ketegangan otot, iritabilitas, kesulitan tidur, kegelisahan yang mana menyebabkan pasien yang mengalami gangguan cemas menyeluruh ini itu ada terganggunya dalam aktivitasnya. Kemudian secara etiologi pertama itu ada teori biologi. Nah, di dalam teori biologi ini diduga bagian lobus occipitalis itu mempunyai reseptor benzodiazepin yang tinggi di otaknya. Kemudian pada teori biologi ini juga gangguan cemas menyeluruh juga ditemukan sistem serotonergic yang abnormal dan juga ada kaitannya dengan neurotransmitter seperti kayak serotonin, GABA, norepinefrin, glutamat dan juga cholecystokinin. Nah, dan juga pada pemeriksaan PET ataupun positron emission tomography pada gangguan cemas menyeluruh ditemukan adanya penurunan suatu metabolisme di ganglia basal dan juga adanya terlihat massa putih di otak. Kemudian teori selanjutnya itu adalah teori genetik. Nah, teori genetik ini ketika dia tuh dari jika ada pasien yang mana ada keluarganya dengan riwayat gangguan cemas menyeluruh, itu dapat diturunkan kepada anaknya anaknya. Kemudian ada juga teori psikoanalitik. Nah, teori psikoanalitik ini menghipotesakan jika gangguan ansietas ini adalah suatu gejala dari konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Kemudian adapun kriteria diagnosa gangguan cemas menyeluruh menurut PPDGJ 3. Yang pertama, penderitanya itu harus menunjukkan ansietas ataupun cemas dari gejala primer yang berlangsung itu setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan yang tidak ada batas atau hanya menonjol pada keadaan situasi terkhusus seperti sifatnya free floating yang mana atau free floating ini disebut juga dengan atau mengambang. Kemudian gejala-gejalanya itu ada mencakup seperti kayak unsur-unsurnya itu nama kecemasan atau seperti kayak pasien akan khawatir akan nasib buruk, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian ada juga ketegangan motorik, pasien akan merasa kayak gelisah, kemudian dia akan sakit kepala, gemetaran, dan itu tidak dapat santai. Kemudian ada juga overaktivitas otonomik. Nah, aktivitas otonomik ini pasien akan kepalanya itu terasa ringan, berkeringat dingin, jantung berdebar-debar, sesak nafas, kemudian ada mulut kering, pusing kepalanya, sakit kepalanya, dan lain-lain. Adapun gejala dari gangguan cemas menyeluruh pertama itu pasien akan mengeluhkan tadi ansietas, dia akan mengeluhkan cemas. Nah, kemudian yang mana cemasnya itu dia berlebihan dan dia cemasnya ini mempengaruhi dari aspek kehidupan pasien itu. Kemudian yang kedua adalah ketegangan motorik. Ketegangan motorik ini bisa dia gejala kayak tadi bergetar, kemudian kelelahan, baru itu pasien sakit kepala, kemudian ada hiperaktivitas otonom. Nah, hiperaktivitas otonom itu dia seperti kayak pernapasannya pendek, kemudian berkeringat, palpitasi ataupun berdebar-debar, kemudian disertai adanya suatu gejala gangguan pencernaan, dan juga terdapat juga kewaspadaan secara kognitif yang mana dalam bentuk iritabilitas. Nah, untuk gangguan kecemasan ini terapinya itu bisa farmakoterapi dan juga farmakoterapi dan ataupun psikoterapi. Kalau farmakoterapi itu bisa dia SRI yang mana selective serotonin reuptake inhibitor, yang mana dia itu dapat diberikan seperti kayak fluoxetine, yang mana baru itu
Setelah itu ada juga namanya benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini dia itu lama pengobatannya tuh rata-rata 2 sampai 6 minggu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan masa tapering out. Nah, tapering out ini dia akan selama 1 sampai 2 minggu. Kemudian nanti ada juga bisa diberikan buspirone. Nah, buspirone ini dia kekurangan dari efek buspirone ini, efek klinisnya itu akan terasa setelah 2 sampai 3 minggu. Kemudian ada juga psikoterapi. Psikoterapinya tuh ada namanya terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu menggunakan CBT ataupun cognitive behavior therapy. Dan juga pasien itu juga dapat seperti kayak relaksasi, seperti pasien disuruh napas, berarti buang napas hingga beberapa kali. Kemudian dari prognosis dari gangguan anxiety cemas menyeluruh ini ataupun general anxiety disorder, yang mana prosesnya itu dia ada suatu keadaan kronis yang mungkin akan berlangsung selama seumur hidup. 25% dari gangguan cemas menyeluruh ini dia itu akan mengalami gangguan panik dan dapat mengalami depresi mayor. Sekian dari penjelasan saya mengenai gangguan cemas menyeluruh ataupun generalized anxiety disorder. Berikut ini adalah referensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.